Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Pada kesempatan hari ini masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779, yang sudah chat di 0816658779 ya. Yang mau tanya-tanya seputar budidaya ikan gabus bisa langsung chat ke nomor saya. Semoga saya bisa menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya dalam budidaya ikan gabus ya. Jadi langsung saja pada pertanyaan yang pertama, ini dari Bapak Edi yang ada di Kediri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk Pak Suwandi dan CV Mina Jaya Lestari. Saya mitra pembenihan yang sudah mendaftar 2 bulan yang lalu, tetapi saat ini proses pengerjaan kolam tetap bisa dilanjutkan. Belum selesai, sudah mencapai tahapan 80% pengerjaan kolam dan kolam kutu air maupun kolam pembenihan dan kolam induk juga, dan juga pembenahan tentang atapnya. Mohon penjelasan Pak, untuk kesiapan kami menerima induk, syarat-syarat apa yang harus kami penuhi, mengingat kolam hampir selesai. Jikalau ada yang kurang kan masih bisa kami tambah atau kami revisi di situ. Mohon penjelasannya Pak. Ya, terima kasih dan sukses selalu. Untuk mitra-mitra pembenihan, ini pertanyaan ini sudah sering saya jawab ya di episode sebelumnya. Jadi untuk mitra pembenihan yang sudah daftar, sudah DP, kemudian sudah melakukan pengerjaan kolam, kemudian sudah melakukan persiapan kolam induk, kolam pendederannya, kolam kutu airnya, kemudian sudah jadi apa yang harus dilakukan. Langkah setelah kolam jadi, semuanya baik atap peneduhnya juga semua sudah siap, adalah memulai membuat kutu air. Jadi memulai membuat kutu air. Jadi semua itu harus dipersiapkan, dan yang paling pokok adalah kutu air. Jadi di situ kan kita sampaikan ada minimal 10 kolam kutu air. Ya, jadi buat dulu kutu air dengan kriteria kutu airnya, ya nanti pakannya menggunakan air lele. Ya. Kita tidak mereferensikan untuk membuat khususnya untuk yang mitra pembenihan ini, membuat kutu air dengan menggunakan kotoran burung puyuh. Ya. Jadi kenapa? Memang kalau yang pemula baru memulai, itu langkah lebih mudahnya itu menggunakan makanannya berupa air budidaya lele ya, yang kondisinya bau dan agak-agak merah, itu seperti itu. Ya, itu yang paling penting untuk langkah pertama. Jadi mulai kultur kutu air dulu ya, yang banyak, jadi tidak pernah dibatasi, dan jumlah yang harus dibuat adalah, jadi kutu airnya adalah 1 kali serok, itu di 1 kolam ada dapat 10 sendok. Jadi misalkan 1 kolam 1 kali 2 itu sekali serok gitu, kok baru 1 sendok, ya harus diperbanyak dulu. Ya. Kenapa ada minimalnya? Karena pengalaman dari mitra-mitra sebelumnya ini, mereka rata-rata kekurangan kutu air. Ya. Dan kami dalam proses pembenihan ini, ya saya harapkan semua mitra mengikuti aturan yang ada. Jadi misalkan kalau suruh bikin kutu air, ya bikin kutu air. Jadi kalau belum 1 kolam itu diserok itu dapat 10 sendok, itu induknya belum akan dikirim. Ya. Kenapa? Kalau kolam ini dapat 10 sendok, kolam besok 10 sendok, kolamnya 10 sendok minimal, atau lebih tidak apa-apa, 10 sendok, itu sudah aman. Ya. 1 tetesan untuk larva ikan gabus itu kalau menetas setelah hari kelima dia mulai berkeliling itu, 1 hari bisa menghabiskan 10 sendok 1 hari. Ya, dengan induk yang kita kirim dari sini itu habisnya 10 sendok rata-rata. Kemudian ada meningkatan grafik sampai hari ke-15 itu menghabiskan sampai 20 sendok. Ya. Jadi kalau itu belum terpenuhi, saya harapkan semua mitra bersabar. Penuhi itu dulu. Kalau memang sudah komitmen mau bergabung kepada kami, ya kan?
Jadi nggak bisa memaksakan diri, Pak ini kolam sudah jadi induk harus dikirim, nggak bisa. Pilihannya hanya dua, kutu airnya diproduksi sesuai standar yang kami inginkan, atau kemitraannya dilempar kepada orang lain, alias mundur sambil menunggu ada mitra yang menggantikan Anda. Kenapa aturan ini harus dilakukan? Karena begini, ya, satu tetesan itu menghabiskan 10 sendok sampai 20 sendok sampai hari ke-15. Ya, kemudian minggu ke-3-nya menggunakan PF 500, minggu ke-4-nya menggunakan PF 800, selesai. Baru lanjut ke PF 1000. Cacing sutra di sini tidak disarankan. Saya tidak pernah di video saya kalau mau pembibitan pembenihan itu harus cacing sutra, enggak. Justru cacing sutra itu kami larang malahan. Kenapa? Hasil benihnya tidak bisa besarnya merata, kemudian apa? Di situ cacing sutra itu kalau tidak disterilkan justru membawa bibit-bibit penyakit, membawa virus bakteri yang justru malah mengkontaminasi kolam-kolam. Bahkan kami ini yang menjadi ujung tomboknya, karena kami pengepul mengumpulkan ikan dari berbagai daerah yang notabene-nya bisa saja membawa bibit penyakit dari berbagai tempat. Ya, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah kutu air. Sehingga apa? Kosnya tidak membesar. Jadi kalau ada orang pembenihan itu harus untung. Kalau hanya untuk beli cacing sutra, apalagi kutu air harus beli 1 sendok 10.000. Satu hari habis 500.000, mau untung dari mana? Dengan pengalaman yang kami lakukan ini, kita sudah uji coba trial selama 16 tahun. Jadi bukan hanya sekali 2 kali. Ya. Larva ikan gabus itu sudah sering saya katakan, ya, makanan yang paling cocok adalah kutu air. Kutu air 15 hari, hari ke 16 sampai 1 minggu kemudian PF 500, berikutnya PF 800 dan dilanjutkan dengan PF 1000. Jadi saya harapkan semua mitra mengikuti aturan yang sudah kami tetapkan kalau memang mau bermitra dengan kami. Jadi nggak usah pakai cara-cara sendiri, nonton di YouTube sana sini, mencari ilmu yang belum tentu bisa teruji. Ya kan? Di sini suruh membuat kutu air, karena kutu airnya nggak jadi, blender ke sus untuk makanan larva, yang nggak nyambung, akhirnya larvanya mati semua. Ya kan? Nggak usah pakai cara-cara sendiri. Ya, kalau Anda pengen berangkat ke Jakarta, cara yang paling mudah adalah ikuti orang yang pernah ke Jakarta, bonceng aja sampai. Nggak usah cari jalan sendiri. Ya, lubang yang kami masuki sudah banyak. Pak Wandi kejeglong-jeglong rugi ratusan juta itu sudah banyak. Dan apa? Kami tidak ingin mitra itu mendapatkan hal yang sama. Jadi nggak usah pakai cari cara sendiri. Sudah suruh pakai kutu air, ya bikin kutu air yang banyak. Menggunakan air lele, ya air lele. Nggak usah pakai kotoran burung puyuh. Saya memang pernah ngupload, ya kan, budidaya kutu air menggunakan kotoran burung puyuh. Itu kan alternatif, tapi di pembenihan kami kalau sudah kemitraan tidak pakai itu. Pakainya air lele yang paling mudah. Ya. Jadi harapan saya, semua mitra kalau sudah komitmen bergabung dengan kita, ikuti aja saran yang sudah dilakukan. Karena apa? Kita bicara bisnis ini jangka panjang. Bisnis jangka panjang dengan harapan tidak ada kerugian-kerugian yang terjadi. Dan kalau terjadi resiko apapun ya hubungannya ke kita, bukan ke orang lain. Ya kan? Mau ngeplong ikan gabus tanyanya ke pembudidaya lele, ya nggak nyambung. Mau ngeplong bibit gimana caranya ini mas? Oh, tanyanya sama orang yang ngeplong lele. Ya beda lele sama ikan gabus, tanyanya ke sini. Ya jadi itu kembali ke kutu air. Syarat untuk induk bisa dikirim adalah dengan memproduksi kutu air 1 kolam sudah bisa menghasilkan 10 sendok. Sekali serok loh ya. Ya. Minimal. Saya sudah pernah ngirim videonya juga. Kalau hari itu ada 2 tetesan induk dikirim, berarti 1 hari ada 20 sendok. Kalau hari itu dapat 7 tetesan, satu kali netes 7 pasang, harus ada 70 sendok di hari itu. Nah, kutu air Anda itu sudah sampai belum? Jadi bukan kami mempersulit, ini aturan yang memang sudah kami lakukan selama 16 tahun. Kalau Anda mau bermitra dengan kami, ikuti saja aturan-aturan mainnya.
Nggak usah pakai cara-cara sendiri, karena cara Anda yang Anda lakukan itu belum teruji. Ya, apalagi baru mulai budidaya gabus, sudah cari YouTube sana, YouTube sini, sana, sini. Nggak usah dulu. Fokus dengan apa yang kami arahkan. Karena apa? Kami sudah banyak mencetak mitra-mitra yang berhasil dalam proses. Nah, orang-orang yang tidak berhasil itu mereka mencari cara sendiri tadi. Ya. Jadi ini harapan kami, jangan sampai nanti terjadi resiko. Ikuti apa yang sudah kami sarankan, kami arahkan. Kami tidak mengharapkan kerugian terjadi pada mitra. Tujuan kami membangun bisnis ini adalah kita berbisnis dengan hati, dengan kejujuran, dan dengan kebersamaan, kekeluargaan. Kalau ada mitra kami yang rugi, kami juga ikut rugi. Saya terbebani, ya, saya juga ikut sakit. Ya, karena saya bisnis bukan hanya mikirnya masalah uang yang saya dapatkan. Saat saya bisa membahagiakan orang lain, mitra saya bisa berhasil, sukses, mendapatkan peningkatan ekonomi, mendapatkan keberhasilan dalam usaha, itulah tujuan misi saya. Hidup saya bisa bermanfaat buat orang banyak, bukan untuk saya sendiri juga. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ya bergabung dalam mitraan ini, kami nggak rugi kok kembalikan uang yang Anda masukkan ke sini. Kami kembalikan utuh kalau memang Anda tidak siap. Ya tentunya dengan alasan yang tepat. Ya kalau memang sudah bisa mengambil keputusan untuk bergabung dengan mitra kami, ya harus ikuti aturan yang sudah ada. Suruh bikin kutu air, ya bikin kutu air. Kalau belum siap kutu airnya, katakan jujur, oh iya kutu air saya baru 2 sendok. Yakin bikin yang lebih banyak lagi. Ya, Anda tidak usah membesar-besarkan yang belum siap. Ya, kenapa? Ketidakjujuran itu akan berbuah berbalik pada diri kita sendiri. Ya, banyak yang sudah kita upload di YouTube juga. Wah Pak, sudah netes 7 pasang, sudah netes 5 pasang. Iya, tapi apa kutu airnya enggak ada. Akhirnya apa? Mati semua. Kan? Enggak dapat apa-apa kan? Apa? Informasi yang disampaikan di awal tidak sesuai. Informasinya, Pak udah 10 sendok, iya. Begitu kutu airnya untuk netes 3 pasang aja sudah bingung. Nggak bisa hidup kutu air, apa larvanya. Ya, jadi harapan kami, bagi yang tanya masalah kutu air, itu. Ya, dan kemudian ada yang mitra yang kok nggak bisa bikin kutu air kemudian lalu mundur, ya itu hak penjenengan ya. Hanya bikin kutu air nggak siap berarti memang Anda mau main-main, Anda tidak serius dalam usaha ini. Dan biarkan saja nanti orang lain yang akan menggantikan posisi Anda. Di sini untuk yang ikut kemitraan itu antri. Untuk sekarang daftar aja, budget dapatnya nanti bulan Oktober sekarang ini. Itu pun kuotanya nggak banyak. Jadi biarkan saja orang-orang yang mau serius saja yang bekerja yang mendapatkan hasil. Bagi orang-orang yang tidak mau bekerja, orang-orang yang tidak mau serius ya nggak masalah. Itu juga pilihan hidup mereka. Kami di sini hadir hanya ingin membantu. Siapa rekan mitra atau siapapun yang ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Jikalau mau berjalan bersama iringan ya ayo, kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena di sini sifatnya kita tidak memaksa dan tidak memberikan janji yang muluk-muluk. Di sini hanya produksi ikan dijual kami beli, selesai urusannya. Ya, jadi itu harapan kami untuk kemitraan. Siapapun yang ada yang ikut kemitraan, tolong kutu airnya diproduksi dengan baik. Tidak usah membuatkan angin segar buat Pak Wandi. Pak ini sudah booming, sudah banyak, ini nggak usah. Ya, karena nggak ada gunanya juga. Ya, Pak Wandi mau booming mau tidak itu bukan urusan, bukan haknya Pak Wandi, terserah. Yang penting Anda jujur saja dengan diri Anda, kutu airnya udah siap apa belum, gitu kan. Kemudian standar kolamnya ikuti aja cara-cara yang sudah kita sampaikan di situ. Nggak usah bikin cara sendiri, apalagi yang ada di YouTube. Ya, coba Anda tanya di YouTube itu mereka budidaya ikan gabus hanya untuk sampingan atau untuk pekerjaan pokok mereka. Ya, jadi itu menjadikan kepercayaan Anda kepada mereka, apalagi cuman sampingan. Ya, Anda nggak perlu ikuti. Kenapa? Karena memang yang namanya sampingan, dia tidak fokus di bidangnya. Yang fokus di bidangnya saja belum tentu hasilnya bisa ya, bagus, tapi lebih mending daripada tidak fokus sama sekali. Ya, itu ya jawaban dari saya. Jadi untuk yang mitra pembenihan, saya harapkan ini bisnis Anda sendiri. Jadi bukan bisnisnya Pak Suwandi. Ya, Anda dapat hasil besar, saya senang. Saya bersyukur bahwa apa yang saya sampaikan kepada Anda bisa berbuah manis, bisa membawa perubahan dalam hidup Anda. Tetapi kalau Anda tidak mau jujur dengan apa yang sudah Anda lakukan sekarang, Anda akan merugi sendiri. Ya,
Oke, itu yang bisa saya sampaikan, dan itu jawaban juga untuk mitra pembelian yang lain. Siapkan kutu airnya. Kalau memang belum siap, tidak masalah. Kalau memang sudah jatah waktunya ini bulan ini harus dikirim indunya, tapi kutu airnya belum ada, mendingan diundur, Pak. Mendingan saya siapkan kutu airnya dulu, jangan dikirim dulu. Itu akan lebih baik. Ya, jadi menyadari betul ya, konsekuensi orang pembenih itu harus membuat swasembada pangan untuk larva-larvanya, dan tidak dengan cara membeli. Walaupun Anda punya uang banyak, Anda tidak boleh membeli. Anda harus bikin sendiri untuk kutu airnya. Sukses untuk semuanya. Salam dari saya Suwandi. Ikuti terus channel ini, saya akan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah budidaya ikan gabus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.